Berbahagia para pemirsa umat Islam di seluruh Indonesia yang kami hormati. Terakhir kami ingin pesankan bahwa dalam melaksanakan ibadah dan dalam seluruh aktivitas keseharian kita, mari kita bersama-sama terus mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kita terus menggunakan masker ketika kita berada di tempat umum. Kita menjaga jarak minimal 1-2 meter dan kita berada di rumah, stay at home. Dan juga untuk kali ini kita melaksanakan ibadah di rumah dan tidak mudik pada saat nanti menjelang Idul Fitri. Lakukan semuanya dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri dan orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, insya Allah. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, pertama terimalah salam kami dalam Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, semoga kami temui Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan semangat, sukacita dan penuh optimis. Bagaimanapun juga kita menyadari bahwa kondisi akhir-akhir ini terasa membuat kita sedikit panik. Kadang-kadang juga bercampur pesimis, galau, dan lain sebagainya. Betapapun itu, memang demikianlah hakikat dari manusia. Kadang-kadang kalau diterpa oleh sebuah cobaan itu kadang-kadang juga nelongso. Oleh karena itu, dalam konteks ini kembali kami ingatkan bahwa ajaran agama mengajarkan bahwa kita harus memandang hidup dan eksistensi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Katanya hidup kita sebagaimana kita berlayar menyeberangi lautan. Tentunya kita menyeberangi lautan kadang-kadang tenang, kadang-kadang ada ombaknya, bahkan kadang-kadang juga tiupan angin demikian kencang sehingga kita mendapat terpaan dalam perjalanan menyeberangi lautan itu. Demikianlah hakikatnya kehidupan kita. Tetapi hal yang harus dicatat terkait dengan ini adalah bahwa hidup kita adalah berbeda dengan apa yang kita alami di luar kita. Itu yang harus diingatkan kepada diri kita masing-masing. Diri kita tidak boleh gentar, tidak boleh panik menghadapi seluruh hal di luar diri kita. Itulah ujian dari kehidupan kita sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Nah, Bapak Ibu Saudara sebangsa dan setanah air, memang perjalanan pandemi ini demikian kencangnya sehingga kita patut bersinergi bersama-sama, dipelopori dan diguide oleh pemerintah untuk menghadapi semua tantangan ini. Kita tidak boleh gentar sekali lagi, dan kita juga sebagai masyarakat beragama, kami himbau tidak mempersoalkan dua cara yang berbeda, seolah-olah kita melawankan antara cara bagaimana protokol kesehatan dengan cara agama dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih bijak posisinya adalah bagaimana kedua cara ini bisa hand in hand, secara dukung-mendukung, saling melengkapi, saling menguatkan dalam kerangka
menghadapi ujian yang sangat dahsyat ini. Mudah-mudahan dengan demikian maka ini akan memperbesar dan memperkuat mentalitas kita. Itulah yang diajarkan oleh agama. Secara maksimum kita harus mentaati seluruh hal yang dianjurkan oleh protokol kesehatan. Menggunakan masker, ya, tidak keluar rumah, menjaga kesehatan dan kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dan lain sebagainya. Secara teknis sudah disosialisasikan secara gencar kepada kita semuanya. Kita tinggal mengikutinya. Yang terpenting adalah juga poinnya adalah kita dianjurkan supaya mengadakan social distancing. Artinya salah satu hal yang utama untuk mencegah pandemi ini bergejolak secara masif itu dengan melakukan berdiam di rumah dan menjaga jarak. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang agama menyikapi seluruh ini. Jadi seorang agama adalah seseorang yang ditempa untuk menjadi orang yang cerdik, orang yang bijaksana, bisa beradaptasi dengan seluruh lingkungan yang terjadi, betapapun adanya. Seperti berlayar di lautan tadi, kita dituntut kadang-kadang untuk pelaksanaan ibadah agama, kadang-kadang kita dilarang untuk secara bersama-sama dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu kita harus ikuti. Kita melaksanakannya dari rumah masing-masing. Nah, persoalannya adalah bagaimana lalu dengan penggunaan media sosial untuk mensiasati bagaimana kita tidak bisa secara bersama-sama melakukan ibadah kita itu. Lagi-lagi kembali kepada prinsip bahwa kita harus bisa beradaptasi. Lakukan di media sosial, berdoa bersama, saling mengirimkan doa, saling menyemangati satu dengan yang lain sehingga kita bersama-sama makin kuat, makin solid, makin bersatu untuk menghadapi seluruh hal ini. Jadi itu prinsip yang tampaknya kita harus pegang sebagai agama. Sebelum itu maka kita juga ingin memberikan beberapa pesan. Pertama, pesan pencegahan yang berikut ini. Misalnya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Semuanya selalu pakai masker dan kita menjaga jarak aman 1-2 meter. Kita harus di rumah saja. Di rumah saja sambil berdoa, sambil merenung, sambil melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan pekerjaan di rumah, dibantu oleh sosial media. Tidak melakukan kerumunan-kerumunan yang melibatkan orang banyak. Lakukan semua ini dengan sangat disiplin sebagai orang agama, karena disiplin diwajibkan. Jadilah pahlawan. Bagaimana kita melindungi diri, melindungi orang lain. Mari kita menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, salam tangguh. Umat Buddha seluruh tanah air yang saya hormati, selamat pagi, Namo Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Bapak Ibu yang berbahagia, umat Buddha dimanapun berada, bahwa dalam rangka bangsa ini menghadapi, melawan, bahkan memberantas coronavirus 19 yang saat ini sedang menimpa bangsa kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha di rumah
masing-masing. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberikan sebuah himbauan yang sangat pasti bahwa yang pertama, dalam rangka umat Buddha sebentar lagi tanggal 7 Mei 2020 umat Buddha itu akan melaksanakan Hari Raya Waisak 2564 Buddhis Era. Dijen Bimas Buddha mengajak semua umat Buddha di tanah air, kita dalam rangka merasakan Waisak ini, kita merayakan masing-masing dari rumah. Bahkan detik-detik Waisak untuk sementara yang akan jatuh pukul 17.44, maka diadakan juga masing-masing dari rumah. Selanjutnya, umat Buddha juga diajak kegiatan ibadah atau puja bakti di hari Minggu juga dilakukan dari rumah masing-masing. Demikian pula juga sekolah minggu yang biasa rutin dilakukan oleh anak-anak kita. Mari anak-anak kita ajak belajar dari rumah masing-masing. Bapak Ibu umat Buddha yang berbahagia, 3 poin ini penting kita laksanakan agar keluarga kita, tetangga kita, semua kita bentengi agar semua dapat terhindar dari coronavirus ini. Umat Buddha yang berbahagia, kegiatan ibadah, sembahyang, puja bakti dapat kita lakukan mediasi dengan berbagai cara. Kita gunakan media sosial yang ada, live streaming, dan macam-macamnya. Itulah teknologi yang kita bisa manfaatkan bersama keluarga, bersama saudara, baik itu yang jauh dari tempat kita tetap bisa melakukan komunikasi. Selalu melakukan silaturahmi atau komunikasi dengan keluarga menggunakan teknologi yang kita miliki. Selanjutnya, tentu kami dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyampaikan pesan pencegahan. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Yang kedua, masker untuk semua. Selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. Jaga jarak aman minimal 1 sampai 2 meter. Di rumah saja. Belajar dan bekerja di rumah. Tidak mudik. Dan juga kita membatasi interaksi dengan siapapun juga. Lakukan semuanya dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh. Bapak Uskup, Pastor, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Menyikapi perkembangan COVID-19, maka dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama dan pihak gereja sepakat bahwa kita meniadakan semua kegiatan keagamaan kegerejaan yang bersifat mengumpulkan umat dengan catatan bahwa kita masih bisa merayakan di gereja katedral, di paroki dengan cara yang sederhana tanpa kehadiran umat. Untuk itu, kita akan memberikan pencerahan ataupun misa melalui online, live streaming, YouTube,
TVRI, RRI, dan sebagainya. Untuk itu, di masa Paskah ini, kita tetap berdoa dan menerima permasalahan COVID ini dengan tetap di rumah berdoa, saling mendoakan, saling memperkuat, sehingga kita bisa cepat terlepas dari kondisi ini. Tetap menjaga kesehatan dan memelihara kehidupan. Salam damai, Tuhan memberkati kita, dan pesan untuk kita semua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, pakai masker untuk semua, bila berada di tempat umum khususnya, jaga jarak aman 1-2 meter, di rumah saja, belajar, bekerja dari rumah. Tidak mudik, kali ini ibadah di rumah dan produktif di rumah. Lakukan semuanya dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh. Ya, demikian press conference yang dilakukan dari beberapa tokoh agama dari Kemenak, ada dari Islam, Hindu, Buddha, dan juga Katolik, yang pada intinya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berkumpul atau berkerumun dalam memperingati atau melakukan ibadah yang biasanya dilakukan di tempat-tempat ibadah secara bersama. Selain itu juga ada imbauan agar gaya hidup higienis, tidak mudik, karena memang sebentar lagi kita akan ada libur yang cukup panjang. Kemudian juga bahkan tadi dikatakan dari Bimas Katolik, Kementerian Agama, mengatakan bahwa kegiatan kegerejaan yang mengumpulkan umat itu ditiadakan, kecuali memang ada perayaan di katedral dan paroki, tapi tanpa kehadiran umat, dan kemungkinan ibadah-ibadah itu akan dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti live streaming. Itu saja pesan yang disampaikan oleh mereka tadi. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dan juga orang sekitar kita. Demikian special report, sampai jumpa.